Kita lanjut kajian fikihnya. Masih membahas tentang salat Id ya. Di sini bahasan terakhir tentang takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamut takbir yang qasimu ila qismain mursalin wa muqayyadin. Takbir itu terbagi dua. Satu takbir mursal, dua takbir muqayyad. Mursal itu secara bahasa ya dilepaskan. Kalau muqayyad diikat ya. Dari maknanya saja jelas. Yang namanya muqayyad diikat. Berarti takbir muqayyad takbir yang terikat. Terikat dengan apa? Dengan sholat ya. Jadi takbir yang dibaca setiap ba'da sholat itulah takbir muqayyad namanya. Adapun redaksinya kalimat yang dibaca sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama sampai selesai. Cuman penamaannya saja ya. Kalau dibacanya setiap ba'da sholat, habis sholat maghrib, habis isya, habis subuh ya, habis sholat jenazah, ba'da sholat qobliyah, ba'diyah, habis sholat duha, ini takbir muqayyad namanya. Nah, kalau tidak berkaitan dengan ba'da sholat disebut takbir mursal. Ya, takbir tidak, kita baca takbir dalam keadaan tidak punya wudu, kemudian di pasar, di atas kendaraan, ketika di pengajian, di masjid, di musola, di rumah, ya, di jalan-jalan raya, takbir keliling, itu takbir mursal namanya. Takbir mursal, ya. Takbir mursal itu di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada. Di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada. Waktunya sebentar kalau takbir mursal, yaitu min ghurubi syamsi lailatil Id ilal ihrami bis shalah. Dari mulai terbenamnya matahari di malam hari raya sampai takbiratul ihram salat Id. Jadi hanya semalam waktu takbiran, takbir mursal. Dari mulai terbenam matahari di malam hari raya. Misalnya malam hari raya, tadi tuh mulai terbenam matahari, disitulah mulai waktunya takbir mursal. Takbiran di musola, di masjid, di lapangan, di rumah, laki-laki, perempuan, takbir keliling, ya, pakai bedung, nggak pakai bedung, bebas, di pasar, di mana saja. Nah, waktunya dari mulai tadi ya, terbenamnya matahari di malam Id, di malam hari raya, sampai takbiratul ihram sholat Id, sampai takbiratul ihram sholat Id. Berarti sampai pengucapan huruf ro, karena takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar, huruf terakhir huruf ro. Jadi sampai Allahu Akbar, udah selesai itu. Jadi kalau sudah takbiratul ihram pada sholat Id, kesunahan takbir mursal selesai. Itu berlaku ya bagi makmum ya. Jadi sampai takbiratul ihram sholat Idnya imam. Jadi kalau imam sudah sholli sunnatil Idil Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai imam takbir mengucapkan ra, udah takbir mursal tidak disunahkan lagi. Itu bagi orang yang sholat berjamaah. Berarti patokannya sampai takbiratul ihramnya imam, begitu. Bagaimana kalau sholatnya sendiri tidak berjamaah? Nah, bagi orang yang sholatnya sendiri tidak berjamaah, itu patokannya sampai takbiratul ihram sholat id dia sendiri. Seseorang ya, misal fulan bin fulan, dia tidak sholat id berjamaah. Karena tidak sholat id berjamaah, jadi dia masih disunahkan takbir mursal. Meskipun di masjid imam udah sholat bagi dia sendiri. Jam 8 pagi dia masih takbiran, setengah 9 masih takbiran, jam 10 masih takbiran. Sampai kapan waktunya? Sampai dia orang sendiri itu sholat Idul
Fitri atau Idul Adha sendiri. Ketika dia sholat mengucapkan Allahu Akbar, udah takbir mursalnya habis, selesai. Begitu. Jadi jangan suudzon ya, kalau jam 9 pagi masih ada yang takbiran. Mungkin dia belum sholat Id ya. Oh ini mau sholat Id kayaknya nih, kayaknya, makanya masih takbiran ya. Kayaknya gitu. Tapi kayaknya jauh ya. Jauh kayaknya. Baik. Jadi bentar takbir mursal itu ya. Idul Adha, Idul Fitri sama nih, takbir mursalnya segitu doang. Ya. Atau istilahnya kita sebut takbiran lah, ya. Takbir mursal itu ya takbiran itu. Itu cuman semalam doang waktunya, bentar. Nah, kalau takbir muqayyad ini kan setiap pada sholat. Habis sholat fardu, habis sholat sunnah, habis sholat jenazah, takbir. Ya, habis sholat qadha, habis sholat ada, takbir. Ya, takbir. Takbir muqayyad ini hanya ada pada Idul Adha. Paham? Takbir muqayyad hanya ada pada Idul Adha. Di Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Paham? Jadi kalau di Idul Fitri nih, misal sekarang Idul Fitri nih, kita takbiran dari mulai tadi maghrib. Tadi pada Isya takbir jangan. Ini Idul Fitri nih. Tadi pada Isya takbir jangan. Habis terakhir puasa itu ya. Ini Idul Fitri nih misalnya nih. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa takbir mursal itu di Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Cuman semalam kan waktunya. Kalau takbir muqayyad itu takbir setiap habis sholat. Hanya ada di Idul Adha. Idul Fitri nggak ada. Berarti kalau ini seandainya nih malam Idul Fitri, berarti tadi pada sholat Isya takbir jangan. Takbir kalau malamnya ini. Hah? Takbir kan tetap rata. Habis sholat Isya takbir jangan. Takbir. Ulangi. Takbir kebagi dua ya, biar nanti dapat masalahnya. Kalau ada yang ganggu bisa jawabnya begitu. 1 takbir muqayyad, 2 takbir mursal. Takbir mursal takbir yang waktunya bebas, tidak mesti ba'da sholat, dimanapun kapanpun, tapi kan waktunya pendek, dari mulai maghrib terbenam matahari sampai takbiratul ihram, sholat id imam kalau yang berjamaah. Kalau yang sendiri sampai takbiratul ihram idnya sholat dia sendiri. Nah, takbir mursal ini di Idul Fitri ada, di Idul Adha ada. Kemudian takbir muqayyad adalah takbir yang hanya dibaca setiap habis sholat, muqayyad, dan itu hanya ada pada Idul Adha. Paham? Nanti waktunya belum kita bahas nih yang muqayyad nih ya. Nah, pertanyaan dulu, seandainya ini Idul Fitri nih, malam takbir nih. Tadi habis sholat Isya, takbir jangan. Hah? Katanya tadi takbir. Gimana? Takbir setelah sholat itu karena hanya di Idul Adha, jadi Idul Fitri. Nah, berarti takbir jangan habis sholat Isya tadi. Besok habis sholat subuh takbir jangan. Hah? Nah, ini penting nih. Pastikan jawabannya kan enggak. Kenapa? Karena takbir muqayyad hanya ada di Idul Adha, takbir yang habis sholat. Kalau Idul Fitri tidak ada takbir habis. Tapi tetap meskipun Idul Fitri habis sholat takbir aja. Loh, kenapa Pak Ustadz? Karena yang namanya habis sholat, sebelum sholat itu kan waktunya sama. Paham? Jadi masuk ke dalam keumuman takbir mursal. Paham? Memang tidak dikhususkan habis sholat, tapi karena habis sholat itu adalah masuk ke dalam keumuman waktu yang luas, keumuman waktu yang bebas, yang penting semalam itu, maka habis sholat pun takbir aja. Paham? Jadi masuk ke dalam keumuman takbir mursal. Paham? Memang tidak dikhususkan habis sholat, tapi karena habis sholat itu adalah masuk ke dalam keumuman waktu yang luas, keumuman waktu yang bebas, yang penting semalam itu, maka habis sholat pun takbir aja. Paham?
Cuman jangan diyakini sunnah setelah sholat, itu aja. Paham? Jadi tetap habis sholatnya takbir, tapi jangan diyakini takbir ini disunahkan dibaca setelah sholat, karena ini bukan takbir muqayyad, takbir mursal. Sebab Idul Fitri. Paham? Nah ini, maka takbirnya itu cara penempatannya dibedain. Kalau takbir yang malam Idul Fitri yang habis sholat, itu takbirnya nanti habis wiridan. Jangan langsung takbir. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa qina azabannar, astaghfirullahaladzim. Selesai wiridan baru Allahu Akbar, karena ini takbirnya mursal. Begitu. Jadi jangan didahulukan daripada wiridan yang sunnah dibaca habis sholat. Begitu. Beda kalau takbirnya muqayyad. Kalau takbir muqayyad di Idul Adha, itu baca takbir dulu baru wiridan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran dulu. Kenapa? Itu takbir yang memang sunnah dibaca habis sholat, takbir muqayyad. Nah, disitulah letak perbedaannya. Jadi nanti bedain. Kalau Idul Fitri habis sholat ya tetap takbir. Habis sholat maghrib ya, habis sholat isya, habis sholat subuh kan 3 sholat doang, semalam doang kan. Cuman takbirannya itu setelah wirid, dikir dulu. Kenapa? Karena memang itu bukan takbir yang sunnah dibaca setelah sholat. Bukan, itu hanya masuk ke dalam keumuman perintah takbir dalam satu malam itu. Karena masuk dalam keumuman. Nah ini salah. Ya. Iya memang habis sholat ya langsung takbir gitu. Idul Fitri. Iya. Ya nanti mah dirubah nggak apa-apa. Paling ada yang nanya nanti. Ya. Mana pangkosnya kan? Ya. Ada yang nanya nanti. Jawabannya gitu aja. Udah. Karena ini takbir mursal. Takbir mursal itu waktunya umum, di mana saja tempatnya dan waktunya pun umum, asalkan dari mulai terbenam matahari malam takbir sampai takbiratul ihram. Udah, sholat Id, pendek waktunya. Dan setelah sholat masuk ke dalam keumuman waktu itu. Cuman kan karena takbirnya tidak khusus pada sholat, maka tidak didahulukan daripada zikir. Tetap zikir dulu, yang intinya baru takbir. Beda dengan takbir muqayyad pada Idul Adha, itu kan memang khusus pada sholat, ya. Maka takbiran dulu baru zikir, begitu. Nah, takbir muqayyad itu di Idul Adha waktunya. Nah, ini dibagi dua ya. Yang pertama bagi selain jamaah haji yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu mulai takbirnya dari subuh min subhi yaumi arfata ila asri akhiri ayami tasyrik. Dari mulai subuh hari Arfah sampai asar akhir hari tasyrik. Ya, dari subuh hari Arfah. Arfah tanggal 9 subuhnya tuh. Udah sunat takbir. Sampai asar akhir hari tasyrik. Berarti berapa hari? 5 hari 4 malam. Ya. Dari mulai tanggal 9 subuh ya, 10, 11, 12, 13 ya sampai asar 13. Berarti 5 hari. Berarti kalau malamnya 4 malam, malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. Jadi 5 hari 4 malam. Itulah waktunya takbir muqayyad pada Idul Adha. Idul Adha. Ya, tiap ba'da sholat apa aja? Mau sholat jenazah, bahkan setelah sholat Id itu sendiri pun takbiran. Takbirnya ini sunnah juga yang sedikit orang yang mengamalkan. Jadi nanti setelah sholat Idul Adha, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sebelum khutbah takbir dulu, Allahu Akbar, karena takbir muqayyad. Jadi bukan hanya habis sholat fardu, pokoknya setiap habis sholat aja, sholat apapun itu, termasuk sholat Jumat. Nah ini kadang juga banyak yang ninggalin, ya. Seandainya hari tasyrik atau hari Arafah pada hari Jumat, ya, ini habis sholat Jumat ya takbiran. Imam yang ngomando, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu.
Habis sholat jenazah juga sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, ya, 1, 2, 3, sebelum puji-pujian, takbiran dulu, Allahu Akbar, dan seterusnya, ya. Sebagian orang kan hanya meyakini habis sholat fardu doang, gitu. Ternyata enggak, habis sholat apa aja, habis sholat duha, habis sholat tahajud, habis sholat witir, habis sholat sunnah wudhu, habis sholat tahiyatul masjid, apa saja, ya. Itu bagi selain jamaah haji, bagi selain jamaah haji. Bagi jamaah haji, takbir muqayyad itu dimulai min zuhri yaumin nahri, dari zuhur hari raya tanggal 10, dari mulai zuhur tanggal 10 Dzulhijjah, ila subhi akhiri ayami tasyrik, sampai subuh akhir hari tasyrik, sampai subuh akhir hari tasyrik, ya. Jadi kalau yang jamaah haji nih, takbir muqayyadnya Idul Adha itu dari zuhur hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, zuhurnya tuh. Nah, itu mulanya di situ tuh. Sampai subuh akhir hari tasyrik. Berarti sampai subuh tanggal 13. Berarti cuma berapa hari? 11, 12. 2 hari setengah. Berapa malam? Malam 11, malam 12, malam 13, 3 malam. 3 malam 2 hari setengah. Itu bagi jamaah haji. Lah kenapa jamaah haji mulai takbir muqayyadnya dari zuhur hari raya? Li'anna zuhra awwalu sholatin yusolliha ba'da tahalluli. Sebab sholat duhur itu adalah sholat yang pertama dilakukan setelah tahallul, ya. Setelah dia melakukan rangkaian haji, ya, maka yang pertama kali dia lakukan adalah sholat duhur. Maka dari duhur itulah dia sunnah takbir. Sedangkan sholat subuh adalah akhir sholat yang dilakukan sebelum nafar tsani, ya. Nanti ada nafar awal, ada nafar tsani. Kalau nafar awal, ya berarti di tanggal 12 Dzulhijjah dia sudah meninggalkan kota Mekah, ya. Kalau nafar tsani berarti di tanggal 13 dia masih berada di kota Mekah. Maka harus nafar tsani. Nafar tsani itu ya berarti lempar jumrohnya lengkap sampai tanggal 13. Kalau nafar awal, lempar jumrohnya hanya sampai tanggal 12 saja. Begitu. Nah, sholat yang akhir dia lakukan sebelum nafar tsani adalah sholat subuh. Maka hanya sampai sholat subuh saja di hari tasyrik terakhir bagi jamaah haji, ya. Nanti insya Allah kita akan masuk pembahasan haji, ya. Masih lama tapi kayaknya, ya, di akhir, ya. Subhanallah, masih banyak lagi insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang, kita bisa mempelajari bab hajinya dulu sebelum kita berangkat haji, ya. Amin ya robbal alamin. Udah pada daftar belum ini? Wa takbirul mursalun. Baik. Fa in tahallala kabaro hatal asri. Kalau sudah bertahalul, maka bertakbir sampai asar. Jadi kalau belum bertahalul, ya takbirnya sampai subuh doang di hari tasyrik. Tapi kalau sudah bertahalul, ya, maka dia takbirnya sampai asar, tahallul. Tahallul itu ya berarti selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, itu tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani, nantilah kita bahas, ya. Kadang kalau belum haji nggak kebayang kayak gimana, nanti insyaallah, ya. Takbir mursal pada Idul Fitri afdalu minat takbiril mursali li Idul Adha, lebih utama ketimbang takbir mursal pada Idul Adha. Tadi kan dikatakan di awal bahwa takbir mursal itu di Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Tapi kalau kita bicara mana paling afdol, apakah takbir mursal di Idul Fitri ataukah takbir mursal di Idul Adha? Jawabannya lebih afdol takbir mursal Idul Fitri. Jadi takbiran di malam Idul Fitri lebih besar pahalanya, lebih afdol ketimbang takbiran malam Idul Adha. Kenapa? Karena takbiran di malam Idul Fitri ini ada nasnya dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukminul iddata walitukabbirullaha." Itu. Dan sempurnakannya bilangan, ya,
bilangan Ramadan ya, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Ia berikan kepadamu. Wa amat takbirul muqayyadu li Idul Adha fahuwa afdalu min kilaihima. Sedangkan takbir muqayyad Idul Adha itu lebih utama daripada takbir mursal di Idul Fitri dan takbir mursal di Idul Adha. Nah, jadi ada perbandingan antara takbir mursal Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih utama takbir mursal Idul Fitri. Sekarang takbir muqayyad di Idul Adha jika dibandingkan dengan takbir mursal Idul Fitri dan takbir mursal Idul Adha, lebih utama takbir muqayyad Idul Adha. Itu mutlak. Takbir muqayyad Idul Adha, takbir yang setiap ba'da sholat di hari raya kurban dari tanggal 9 Dzulhijjah subuh sampai asar hari tasyrik terakhir, ini lebih besar pahalanya ketimbang takbiran di malam Idul Adha atau takbiran di malam Idul Fitri. Ya. Kenapa? Karena memang jelas ya, di situ juga ada nasnya, ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ayyamul masyair. Hari-hari di mana orang melaksanakan ibadah haji, hari-hari di mana orang melaksanakan ibadah umroh, hari-hari di mana orang melaksanakan ibadah kurban dan lain sebagainya. Itu hari-hari yang sangat agung dan besar, makanya wajar takbir muqayyad di Idul Adha lebih utama daripada takbir mursal di Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu. Itu seputar masalah takbir. Takbir muqayyad. Ya enggak semua, kadang kan cuma seingatnya aja dan bukan selama ini. Padahal itu afdol ya, lebih afdol ya ketimbang takbiran keliling. Afdolan itu malah Masya Allah setiap abdi sholat. Makanya yang imamnya yang harus ngerti. Kadang imamnya nggak ngerti, ya udah mau gimana lagi, ya paling kita sendiri takbiran palingnya gitu. Kalau imamnya nggak paham, nggak ngerti. Insyaallah. Baik, kita lanjut bab tentang sholat dua gerhana ya. Kita ambil 10 menit lagi ya, biar pas setengah jam kajian fikihnya. Babu sholatil kusufain. Bab tentang sholat kusufain, dua gerhana atau khusufain. Boleh kusufain atau khusufain. Mananya dua gerhana ya, dua gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau dipisahkan, untuk gerhana matahari disebutnya kusuf pakai kaf, kalau gerhana bulan disebutnya khusuf. Tapi kalau digabung dua gerhana, maka penyebutannya boleh kusufain atau khusufain, boleh ya, kusufain atau khusufain. Mananya dua gerhana. Tapi kalau dipisah, gerhana matahari namanya kusuf, gerhana bulan namanya khusuf. Salat kusuf, salat gerhana matahari. Salat khusuf, salat gerhana bulan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wallahu alam bimuradih. La tasjudu, janganlah kamu sekalian sujud, lisyamsi, kepada matahari, wala lilqamari, dan jangan juga kepada bulan. Wasjudu, dan sujudlah kamu sekalian lillahi, kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan bulan dan matahari, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menyembah kepadanya. Di dalam ayat ini Allah merintahkan supaya kita bersujud kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Dilarang kita bersujud kepada bulan dan matahari, yang mana kedua makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat kusuf ada dalam Quran, ini ayatnya. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sedangkan hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari,
wal qamara dan bulan, ayatani adalah dua tanda, min ayatillah dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasipani, matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana limauti ahadin karena kematian seseorang, wala lihayatih dan tidak karena kehidupan seseorang. Nabi mengucapkan ini karena pada kala itu terjadi gerhana matahari bertepatan dengan wafatnya putra beliau, yaitu Sayyiduna Ibrahim bin Nabi Muhammad SAW. Ketika putra beliau wafat, terjadi gerhana matahari. Maka Nabi menegaskan bahwa gerhana matahari ini bukan karena kematian seseorang, termasuk bukan karena kematian anakku Ibrahim, tidak. Akan tetapi ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitum dalik, apabila kalian melihat itu, melihat gerhana, fasallu, maka salatlah, wad'u dan berdoalah, hatta yang kasyifa bikum, sehingga ia terang kembali, sehingga bulan menjadi terang kembali, matahari terang kembali. Kita diperintahkan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi enggak usah tuh ya, yang lagi hamil ngumpet di bawah meja, udah nggak usah, ya, bukan dulu, sekarang juga banyak, ya, masih banyak sekarang juga ya. Tapi alhamdulillah kemarin kan berapa kali terjadi gerhana bulan ya, istri saya kan lagi hamil, saya bilang nggak usah ngumpet-ngumpet di bawah meja, nggak punya meja juga, gitu. Alhamdulillah ya, anak lahir yang nggak ada tompel, nggak ada apa, ya alhamdulillah, ya. Begitu. Dulu kan katanya takut ada tompelnya, takut gimana ya, begitu. Gitu ya. Udah, itu hanya tanda-tanda kekuasaan Allah saja, udah. Ya, jangan dikaitkan dengan apapun, jangan. Udah. Nah, hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Ya Allah, ini bukan sunnah yang biasa nih, sunnah muakkadah itu sunnah yang levelnya itu di atas sunnah yang biasa. Sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Walau limun paribin, meskipun sholat sendiri, nggak jamaah juga nggak apa-apa, ya. Yang penting sholat. Kadang masjid nggak ngadain, ya. Mungkin karena pihak DKM-nya nggak tahu ya, karena ya kadang-kadang kan nggak tahu, mungkin kebanyakan begitu, informasi nggak sampai kepada mereka. Ya kita yang tahu sholat sendiri di rumah. Nah, kalau memang melaksanakan sholat gerhana itu sunnah muakkad, bagaimana hukum meninggalkannya? Wa yukrahu tarkuha, makruh meninggalkannya. Orang yang sudah tahu ada gerhana kemudian tidak sholat gerhana, ini makruh. Ya. Wa tusannu jama'atan, nah sunnah dilaksanakan berjamaah dan di masjid, wa indaq, meskipun sempit, meskipun nggak muat masjidnya, tetap sunnah dilaksanakan di masjid. Beda dengan sholat id ya. Kalau sholat id jika tidak muat baru pindah ke pelataran yang luas, begitu. Tapi kalau sholat gerhana udah di masjid aja, muat nggak muat di masjid aja, begitu. Nah, alasannya apa? Karena kalau sholat gerhana itu dialihkan ke pelataran luas, lapangan, itu malah nanti khawatir gerhananya keburu habis. Nunggu orang kumpul itu jalan ke lapangan lama kan, daripada gerhananya keburu habis, udah sholat di masjid aja, muat nggak muat di masjid aja. Dan nggak pernah nggak muat kok, pasti muat, karena yang melaksanakannya dikit. Iya, dikit. Apa hikmah melaksanakan sholat gerhana? Ya, hikmahnya adalah tambihu ubadi syamsi wal qamari ala annahuma musakharani mudzallalan. Sebagai peringatan kepada para penyembah matahari dan bulan, bahwasanya bulan dan matahari hanyalah dua makhluk, dua benda yang berjalan, yang beredar dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bulan dan matahari ini adalah Tuhan, niscaya kedua-duanya bisa menolak terjadinya kekurangan pada cahayanya. Ketika terjadi kekurangan pada saat gerhana, cahaya matahari kan berkurang, cahaya bulan berkurang. Ini menunjukkan bahwa bulan dan matahari bukanlah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan pasti tidak akan berkurang kesempurnaannya. Begitu. Waktu pelaksanaannya yadkhulu fihima bibtida'i taghayyur. Waktu pelaksana sunat gerhana adalah dengan mulai terjadinya perubahan.
ya. Jadi mulai terjadi perubahan. Kan gini ya. Ini kan misalnya bulan ya. Ini kan bumi ya, ini matahari. Ya. Baru terjadi gerhana apa? Bulan kan? Ini kan bulan, ini bumi, ini kan matahari. Ketika cahaya matahari ya terhalangi oleh bumi, maka terjadi gerhana bulan. Ketika mulai terjadi perubahan, maka disitulah awal waktu pelaksanaan sholat gerhana. Ya, ya kalau pusing-pusing kita kan nggak punya teleskop, nggak punya alat melihat bulan, udah lihat jadwal aja. Kapan terjadi gerhana bulan, jam 7 lewat 2 menit. Jam 7 lewat 2 menit sudah mulai waktunya, begitu. Nah itulah waktu mulai terjadi perubahan, ya, perubahan. Kalau gerhana matahari gimana prosesnya? Ini matahari, ini bulan, ini bumi, ya kan gitu. Terhalang oleh bulan, terjadi gerhana matahari. Sedangkan waktu gerhana sholat gerhana matahari itu habis dengan injila, dengan sudah terang kembali, wa bi ghurubi syamsi kasifatan, dan dengan terbenam matahari dalam keadaan gerhana. Ya. Jadi patokannya dua nih, habisnya waktu sholat gerhana matahari. Yang pertama dengan terang kembali. Jadi kalau sudah gerhananya habis, berarti waktu sholatnya habis. Dan yang kedua dengan terbenamnya matahari dalam keadaan gerhana. Jadi matahari masih terjadi gerhana, cuman udah terbenam. Ini juga waktu pelaksanaannya habis. Jadi kalau secara secara hitung-hitungan, jam 7.15 menit itu akhir daripada gerhana matahari. Sedangkan awalnya misalnya jam 5.10 menit. Jam 5.10 menit awal gerhana matahari. Jam 7.15 menit adalah akhir gerhana matahari. Nah, kita melaksanakan gerhana matahari itu dari jam 5.10 menit sampai terbenam. Jangan sampai 7 lewat 15 menit. Kenapa? Udah terbenam, ya. Udah terbenam. Jadi patokan itu ya terang kembali, gerhananya selesai, berarti selesai waktu pelaksanaan sholatnya. Yang kedua dengan terbenamnya matahari, meskipun ketika terbenam matahari masih gerhana, meskipun, ya, begitu. Sedangkan pada gerhana bulan, waktu pelaksanaan sholatnya habis dengan injila, dengan terang kembali. Kalau bulan sudah terang kembali, gerhananya selesai, waktu pelaksanaan sholatnya selesai. Wabi tulu'i syamsi, dan dengan terbitnya matahari. Jadi kalau matahari terbit, bulan masih gerhana, waktu pelaksanaannya habis. Ya, bukan dengan terbitnya fajar. Jadi patokan gerhana bulan itu sampai terbitnya matahari, meskipun bulannya masih gerhana. Kalau matahari udah terbit, sudah habis pelaksanaan sholatnya. Bukan berpatokan dengan terbitnya fajar. Kenapa? Karena yang namanya bulan itu kekuasaannya habis bukan dengan terbitnya fajar, tapi dengan terbitnya matahari. Matahari terbit, sultan bulan habis. Jadi yang namanya bulan kan punya sultan, matahari punya sultan, punya kekuatan. Kekuatan matahari habis dengan terbitnya bulan. Kekuatan bulan habis dengan terbitnya matahari, bukan dengan terbitnya fajar. Jadi ketika fajar sudah terbit, subuh mananya, tapi gerhana masih ada, masih boleh sholat gerhana bulan, begitu. Tapi kalau sudah terbit matahari, meskipun bulan masih gerhana, sudah tidak boleh sholat gerhana bulan. Kenapa? Karena tadi kekuatan mata bulan itu habis dan hilang dengan terbitnya matahari. Jadi sultannya bulan itu hilang, ya futu, dengan terbitnya matahari. Maka ketika matahari terbit, meskipun bulan ini masih gerhana, waktu pelaksanaan sholatnya habis. Nah itulah tentang beberapa pengawalan, ya, pendahuluan daripada sholat gerhana matah dan bulan. Nanti kita akan jabarkan lebih luas lagi bagaimana cara melaksanakannya dan beberapa masalah yang kadang terjadi pada pelaksanaan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau ditanyakan. Tafadhol.